Halo, check mic. Oke, what's up guys? Balik lagi ke market analisa. Hari ini hari Jumat tanggal 10 bulan Desember 2021. Kita mulai analisa market kita hari ini. Dimulai dengan dolar index DXY. Nah, DXY masih berada di bawah resisten. Jadi untuk weekly, untuk long termnya, selama DXY masih berada di bawah 97 dolar, DXY masih bearish. DXY sebelum sampai di tahap resisten ini mempunyai long series, di mana long series ini belum broke atau belum gagal, masih terus berlanjut, yang kemungkinan bisa membawa dolar ke 618 atau ke 97 dolar. Kita memang berada di resisten 0,5, tapi belum ada tanda kelemahan dolar. Lihat support, bounce sampai target, front run sampai target. Ini sebenarnya bisa menjadi extension ya, seperti ini. Untuk extension, selama dia masih di atas 95 dolar, dolar masih bearish, masih bullish, belum ada terpatahkan uptrendnya. Kita juga bisa narik Fibonacci seperti ini untuk lebih pasti. Selama di bawah, selama di atas 94,6 dolar, uptrend dari dolar indeks belum terpatahkan. Dilihat time frame yang lebih kecil lagi, di sini sudah mau ranging dia ya, sudah mulai nggak tahu kemana arahnya, masih patah-patah di sini ya, sama dolar violet long series yang di sini untuk time frame kecilnya dia ditolak sama resisten 618 short, nggak nyampe target ya, dia balik lagi ke atas dan ngebrok golden zone short, dan itu ngebuat long setup yang baru. Fibonacci hijau dia sempat ngebreak juga, tapi tetap balik lagi ya, masih ada reaksi. Jadi dolar sendiri sekarang masih ibarat kalau orang bingung antara dia akan melanjutkannya atau dia ke bawah untuk ke support 0,5. Masih ranging, belum ada kepastian, belum ada uptrend selama dia belum ngebrok 618 ini atau golden zone long ini, dolar masih belum dikatakan bearish. Jadi masih uptrend, masih kuat, masih menguat. Tapi dari weekly, selama di bawah 97 dolar atau golden zone short weekly, dolar masih dikatakan bearish. Oke. Dolar naik, maka market-market terutama indeks atau mungkin bahkan kripto kemungkinan akan melakukan penurunan jika kita terus melakukan uptrend. Jika terus melakukan uptrend, apalagi bisa sampai ngebrok golden zone ini 618 ini, kemungkinan kita akan mengalami inflasi. Oke. Kita ke cryptocurrency dulu mungkin. Nah, cryptocurrency kita lihat dari BTC Dominance. BTC Dominance, seperti yang kita tahu, ketika BTC Dominance naik, maka pasar-pasar kripto terutama altcoin mengalami penurunan. Dan jika BTC Dominance turun, biasanya altcoin naik. Nah, BTC Dominance masih dibilang bearish setelah dia jatuh di resisten ini short, dan sekarang kita masih di dalam
downtrend ya, belum patah downtrendnya. Sebenarnya karena market capnya masih kecil, tidak terlalu relevan, tapi kita lihat. Short series yang pertama trade di sini pada pada bulan Januari 2021, di mana Elon Musk kemarin itu nge-tweet ya. Jadi downtrendnya dimulai, di trade lagi di sini di resistance sempat mungkin kita tarik kayak gini pas di sini. Iya, gini ke trade lagi di sini, ini resisten dan jatuh lagi, berhasil mencapai target dan membuat cryptocurrency BTC Dominance mempunyai extension series. Sekarang extension seriesnya sudah sampai sini. Jadi selama BTC Dominance masih di bawah 52%, BTC Dominance masih dikatakan bearish untuk daily, dan untuk weekly selama dia masih di bawah 75% masih dikatakan bearish. Jadi masih ada kemungkinan pasar kripto bisa untuk terus melanjutkan rally up-nya. Belum ada tanda-tanda bearish untuk long term ya. Ini karena ini kita pakai time frame yang gede. Ethereum, Bitcoin yang seperti yang kita tahu, ketika ETH BTC mengalami kenaikan, maka altcoin season terjadi yang biasa disebut alt season ya. Jadi ETH BTC ini lawannya BTC Dominance. Oke. Nah, Ethereum, Bitcoin sebelumnya gelut di sini pada bulan Mei kemarin. Ethereum BTC menyentuh resisten 618 dan reject hingga bulan Juni. Makanya kita kemarin bulan Mei sampai bulan Juni sempat bear market dikit ya, reject. Tapi di bulan Desember ini kita berhasil ngebreak 618 short weekly, di mana ini merupakan sentimen bullish. Oke. Jadi mungkin kita bisa hapus ini dan kita fokus pada uptrendnya ini. Dari low September ke high di Februari, Ethereum BTC di trade di 0,5 dan menciptakan extension sebenarnya. Extensionnya fail, cuma dia menjadi tradisional setup. Bounce lagi di 0,5 dan naik, mentargetkan 0,09 BTC. Jadi untuk weekly kemungkinan kita akan terus mengalami kenaikan di sini ya. Kalau di short termnya kita bisa lihat di sini benar-benar bullish ya, karena dia retrace-nya di 382 kalau nggak salah. Front run malah dia ngebuat extension, seperti ini. Atasnya extension kedua seperti ini. Jadi untuk short termnya 4 hour, selama kita masih di atas 0,08 BTC, Ethereum Bitcoin masih bullish. Kalau kita bisa lihat lagi tren yang lebih kecil, seperti ini kurang lebih ya. Kita berada di support sekarang. Kita berada di support.
Selama kita bisa mempertahankan golden zone ini, kita masih bisa rally up di market-market kripto, terutama altcoin, termasuk BTC dan Ethereum ya. Oke, kita lanjut ke Bitcoin. Nah, Bitcoin kita masih berada di long setup weekly, benar-benar masih uptrend ya. Untuk dari weekly belum ada tanda-tanda biris. Sebelumnya kita udah ngebreak nih support yang di sini, tapi kita balik lagi ke atas. Jadi untuk weekly, selama kita masih berada di atas 44k, kita masih bullish, BTC masih bullish. BTC daripada market-market kripto yang lain, BTC sekarang yang paling lemah, nggak tahu kenapa. Yang lain masih kuat, termasuk Ethereum. Ethereum yang paling kuat sekarang, Ethereum, Matic. Mereka masih kuat, cuma BTC aja yang pullbacknya terlalu dalam menurut saya. Oke, untuk daily juga selama masih di atas 43k, 44k, BTC masih bullish untuk daily. Kita loncat ke time frame yang lebih kecil. Ini sebelumnya BTC sebelum BTC menyentuh support di daily di 44k kemarin, BTC punya short series. Ini series yang pertama di trade di 66k, jadi extension di trade lagi di 60k, sekitar 60k, nyampe target. Nah, ini seharusnya karena dia sudah ngeblow target yang di sini, dia harusnya menjadi extension. Oke. Dan dia sudah ngebrok extension. Berarti short series ini kemungkinan sudah berakhir dan sekarang kita mencari support. Ini di exchange Bitstamp ya. Jadi BTC untuk short term ya 4 hour, selama dia masih di atas 45,8k, BTC masih bullish. Dan ini kemungkinan kita punya long series, mungkin juga bisa double bottom kembali ke 618, atau mungkin kita bakal bounce di sini menuju resisten di 0,5. Ini resisten 0,5 ini dari atas sini sampai bawah sini ya. Ini VIP 0-nya di sini. Kemudian kita bakal squeeze ke atas. Entah kita ntar bakal ngebreak short setup daily-nya, atau kita bakal melanjutkan downtrend. Ini mungkin bakal terjadi kalau kita kalau dolar terus menguat. Tapi jika dolar berhasil ngebreak uptrendnya, kemungkinan kita bakal rally up terus menuju ATH. Ethereum merupakan aset yang benar-benar bullish. Ethereum dari weekly masih berada di long setup, mentargetkan 5,4k daily. Bisa dilihat sini, ini seriesnya. Sekali lagi kita bounce di support, targetkan 5,4k, sama targetnya dengan target yang long setup yang paling besar tadi. Jadi 4 hour. Ini exchange Bitstamp juga ya. Kita mempunyai reaksi di 382 harusnya, iya. Untuk short termnya 4 hour, selama Ethereum masih di atas 3,8k, Ethereum masih bullish. Long termnya selama dia masih di atas 3,5k, Ethereum masih bullish.
Dan seperti yang gue bilang tadi, cuma BTC yang paling lemah, yang lain seperti DOT masih berada di support. Hampir semua koin berada di support sih ya. BNB support 0,5, Solana masih berada di support, habis bounce dari 0,618 dari low bulan September ke high 1 November. Avax bounce dari 0,5, Matic udah nembus targetnya malahan. Sekarang coba kita lihat Matic. Ya, kemungkinan Matic bakal ke support dan akan melanjutkan rally up-nya. Algo 0,5, Atom 0,5. Hampir semua koin berada di support. Cuma BTC aja yang paling lemah. Kemungkinan Ethereum bakal ngejar BTC tuh kayaknya pasti deh. Ibarat BTC itu kayak MySpace dan Ethereum itu udah kayak Facebook, lebih modern. Oke, kita ke indeks market saham. Saham tentu yang jadi paduan kita adalah VIX. Now VIX dari weekly kita kemarin di reject di 618 short. Sini ya. Sebelum VIX menyentuh 618 short ini, VIX punya long series. Nah, long series yang pertama di trade di sini 382, dia bounce. Kedua di sini dia bounce di sini, ngeblast up target, sempat menjadi ekstensi tapi gagal. Dan sekarang VIX juga sudah ngebreak support 618. Ini merupakan tanda bagus ya untuk market saham. Kemungkinan kita akan tetap melanjutkan rally up untuk saham-saham seperti SPX, Nasdaq, Dow Jones. Oke. VIX sebelumnya punya short series menuju support ini sampai break, dan tadi malam dia ngebreak short seriesnya, ekstensi short seriesnya sini. Karena dia sudah ngebreak short series extension ini, kemungkinan kita bakal squeeze ke atas. Ketika squeeze ke atas, maka market saham atau mungkin kripto juga bisa jadi bakal nge-retrace ke bawah. Oke. Bisa dilihat di SPX. SPX sudah ngebrok extensionnya dan kemudian kemungkinan dia bakal ke support ketika fix lagi ke atas. Dia mungkin ke ekstensi yang ini atau dia akan melakukan full retracement. Oke. Nasdaq juga sama. Nasdaq sudah ngebrok extensionnya dan sekarang ke bawah dan fix ke atas. Kemudian bakal ke support, lanjutkan rally up-nya ke ATH yang baru. Dow Jones yang paling kuat sih. Nasdaq paling lemah, Dow Jones yang paling kuat. Dan Dow Jones ini belum ngebreak extension longnya. Dan dia baru bounce lagi di tradisional frame kecil ya, mungkin 30 menit. Ngebounce lagi mentargetkan mungkin double top nanti ya. Atau mungkin kalau dia fail dia bakal retrace ke bawah jika fix terus rally up. Mungkin fix
bakal nyentuh support ke atas, dan market saham, market indices bakal retrace ke bawah atau mungkin bakal bear market. Untuk currency kayaknya nggak usah dijelasin, bisa lihat semua di Discord. Kalau ada yang bingung bisa ditanyain. Cukup itu dari saya. Kalau ada yang bingung ditanyakan langsung di Discord. Yang belum join, join. Sekian, terima kasih.